Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Fitri, NIM 721141956. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan implementasi SIM dalam dunia perusahaan bagian pemanfaatan sistem manajemen database proyek 11 dan 12. Yang pertama itu query basis data, databases class project. Nah, dalam slide ini ditampilkan tabel dan field dalam basis data class project. Nah, basis data class project ini terdiri dari 3 tabel yang saling berhubungan karena memiliki nilai yang sama. Nah, di slide ini ada tabel course yang berisikan 3 field, yaitu code, description, dan abbreviation. Nah, field kunci dari tabel ini tuh ditampilkan dalam huruf tebal, yaitu yang paling bawah STA 230. Field abbreviation itu adalah salah satu-satunya field yang dibutuhkan sebagai kunci dari tabel department. Nya membuat query dengan batasan. Jika sebuah query dibuat tanpa batasan, semua catatan dalam tabel akan ditampilkan pada hasil query. Nah, akan lebih produktif untuk membatasi catatan yang ditampilkan ke dalam beberapa kriteria pembuatan keputusan tertentu. Nah, untuk membuat query dengan batasan itu, klik 2 kali pada Create Query in Design View. Kemudian, pilih tabel project dari daftar dengan cara menyorot pilihan project dan klik tombol Add. Kemudian tutup layar yang menampilkan tabel ini dengan cara klik tombol Close. Lalu akan muncul query seperti gambar di bagian bawah. Ini query siap diselesaikan. Klik pada baris field pada kolom yang pertama dari menu drop-down yang muncul. Pilihlah field code. Klik pada baris field di kolom kedua dan pilihlah field number. Suatu cara alternatif untuk memilih field adalah mengeklik mouse pada nama field di kotak tabel project dan menarik nama field tersebut ke tempatnya. Sekarang pilihlah perintah view diikuti subperintah datasheet view. Tabel hasilnya akan ditampilkan dengan semua catatan dari tabel book, tetapi hanya 3 field code, number, dan points yang ditampilkan. Catatan-catatan ini diurutkan berdasarkan nilai pada field code dan number. Karena kedua field ini merupakan bagian dari kunci pada tabel project, akan lebih baik untuk secara eksplisit mengontrol pengurutan query daripada mengandalkan pengurutan yang ditawarkan akses. Pilihlah perintah view diikuti subperintah design view untuk mengubah desain query. Klik pada baris sort dari kolom code dan dari menu drop-down pilihlah ascending sebagai metode pengurutan. Pilih metode pengurutan yang sama untuk field number. Dalam basis kriteria untuk points, masukkan batasan lebih dari 35 seperti yang ditampilkan pada gambar bagian atas. Query parameter. Terkadang seseorang pembuat keputusan akan tahu field mana yang akan membatasi sebuah query, tetapi tidak mengetahui nilai batasan tersebut. Akses memungkinkan adanya query parameter, yaitu query yang memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memberikan suatu nilai ketika query tersebut dijalankan. Misalnya, pembuat keputusan ini mencari proyek dengan nilai yang amat rendah atau amat tinggi. Pembuat keputusan tersebut dapat menggunakan jumlah poin ke dalam query. Selanjutnya, laporan berdasarkan query. Di sini kita ambil contoh data mahasiswa tingkat akhir. Oke, sebelum mulai kita harus mengetahui beberapa istilah. Yang pertama itu key atau kunci. Nah, key ini terbagi dua, yaitu primary key dan foreign key. Nah, primary key adalah kunci utama dari suatu kumpulan data. Key inilah yang menjadi induk dari suatu tabel. Primary key dari suatu tabel ini bisa menjadi foreign key di tabel lainnya. Selanjutnya ada foreign key, adalah kunci pelengkap. Posisinya adalah anak dari suatu tabel. Foreign key dari suatu tabel dapat menjadi primary key pada tabel lainnya. Oke, sekarang kita langsung ke tutorialnya. Yang pertama kita buka Microsoft Access dengan klik Windows, lalu klik Microsoft Office, lalu klik Microsoft Access dan blank database selanjutnya, lalu klik Create. Nah, selanjutnya
Jika sudah terbuka, klik kanan pada table 1, lalu pilih design view untuk mengubah nama tabel sesuai yang diinginkan. Nah, pada bagian kolom field name dan data type, kita bisa mengubah jenis atau tipe dari data-data yang kita miliki. Di sini saya memilih tipe teks. Selanjutnya isi kolom field name dan data type dengan data yang dimiliki. Setelah itu klik kanan pada tabel lalu pilih datasheet view. Jika ada pemberitahuan, klik OK. Jika kita ingin menambahkan table, pilih menu create lalu table. Kita juga bisa mengubah field size untuk menyesuaikan ukuran data yang kita miliki. Selanjutnya kita juga bisa mengubah primary key dari tiap dokumennya. Cukup dengan mengklik primary key di bagian desain pada table tools, hanya satu field per table yang dapat dijadikan primary key. Nah, jika jumlah table yang kita selesaikan sudah sesuai dengan kebutuhan, itu kita juga bisa menambahkan relationships di table-table yang kita miliki. Tambahkan seluruh table kita dengan klik add ke dalam relationship jika memang dibutuhkan. Selanjutnya, masukkan dua table yang memiliki kesamaan field name. Contohnya di sini, saya masukkan tabel mahasiswa dan tabel pembimbing dengan kesamaan field name ID _ pembimbing. Nah, relationship ini akan terlihat seperti gambar yang ada di slide. Kita bisa mengubah table-table ini sesuai kemauan agar terlihat lebih rapi. Langkah selanjutnya itu membuat form. Nah, untuk membuat formulir atau untuk terlihat seperti laporan, kita dapat memilih menu create lalu form wizard. Ya, contohnya di sini saya membuat form table mahasiswa. Pindahkan semua available field ke selected field, lalu klik next, lalu pilih columnar, lalu klik next lagi, lalu finish. Nah, di sini disajikan form yang sudah selesai. Nah, untuk membuat laporan, pilih menu create lalu report wizard. Nah, langkah-langkahnya tidak beda jauh dengan cara pembuatan form sebelumnya, hanya saja di sini terbatas untuk format-format laporannya, hanya maksimum 4 field name. Nah, di sini juga bisa mengurutkan data dengan memilih ascending atau descending. Pilih next, lalu pilih columnar dan portrait, lalu klik next, lalu finish. Maka akan selesai sebuah laporan atau report seperti gambar yang disajikan. Nah, selanjutnya kita akan mengenalkan query pada Microsoft Access. Nah, query ini berguna untuk mencari suatu data pada tabel yang kita miliki. Query akan sangat berguna jika kita memiliki banyak data dan memiliki tabel yang banyak, sehingga kita tidak perlu untuk mencari suatu atau sekumpulan data secara manual. Nah, berikut ini cara menggunakan query pada Microsoft Access. Nah, awal itu klik menu create, klik query design, lalu pilih menu view, lalu klik SQL view. Maka akan tampil gambar seperti yang disajikan pada slide ini. Nah, berikut ini contoh penulisan format pada query. Setelah ditulis dengan format yang benar, klik run atau dengan simbol tanda seru di sudut kiri atas untuk mencari data. Sekian penjelasan dari saya untuk minggu ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.